ก็เหมือนเดิมอะสโนไวท์ใส่เหล็กดัดฟัน Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya Boy Paijo. Kali ini kami akan membahas film komedi romantis asal negeri Gajah Putih, Thailand yang berjudul Crazy Little Hing Cadat Lope. Film Crazy Little Thing Called Love ini tayang perdana pada tahun 2010 sampai menjadi hits dan sukses mengantongi beberapa penghargaan bergengsi dalam ajang perfilman Thailand. Di antaranya Film of the Year dalam Thailand Film Festival Award 2010 dan Okinawa International Film Festival 2011. Film ini menceritakan tentang seorang siswi lugu bernama Nam yang berpenampilan biasa-biasa saja yang sedang jatuh cinta kepada seorang siswa yang tampan dan populer di sekolahnya bernama Shun. Dengan segala cara Nam berusaha merebut perhatiannya. Apakah Nam akan berhasil merebut hati Shun? Atau malah semua yang dilakukan Nam menjadi hal yang sia-sia? Biar tak penasaran, langsung saja kita ulas cerita dari filmnya setelah intro berikut ini. Coffee break, salam satu cangkir. Coffee break. Sige-sige sinde hanggang sa masabog Di balot mo lahat, salpakan mo na ang tube Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapungay Wala ka pake, mahal ko na si Moba Sige sinde hanggang sa masabog Habang ang bigay tumutunog Para na suminde. Jadi di awal scene kita diperlihatkan Nam yang sedang terpana oleh cowok tampan bermotor metik dambaannya, yaitu Shun. Nam adalah seorang gadis lugu sederhana dengan penampilan agak dekil dan dari keluarga yang pas-pasan. Namun demikian, Nam adalah seorang anak yang selalu berbakti kepada sang ibu. Dia senantiasa membantu usaha ibunya dengan cara menawarkan penginapan sang ibu kepada turis-turis yang sedang berkunjung ke kota itu. Sedangkan ayah Nam adalah seorang koki yang bekerja di Amerika. Ya, semacam TKI gitulah, boy. ให้มันล่าเริงเหมือนตอนพักเที่ยงหน่อยสิคะ Berganti scene pada saat Nam di sekolah. Di situ digambarkan Nam sedang mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Dia pamit kepada bu gurunya untuk pergi ke toilet. Padahal itu hanya akal-akalan Nam agar bisa melihat Shun yang berada di kelas yang berbeda. Shun ini digambarkan sebagai seorang murid yang jahil kepada teman-temannya. Namun kejahilannya itu tertutupi oleh wajahnya yang ganteng pol sehingga dia tetap menjadi idola ciwi-ciwi di sekolah itu. Hampir setiap saat Nam selalu diam-diam mengamati semua kegiatan yang Shun lakukan di sekolah. Ya, semacam menjadi penggemar rahasia gitulah. Dan Shun ternyata juga merupakan salah satu murid yang berprestasi di bidang olahraga dan fotografi. Maka tak heran jika banyak gadis-gadis di sekolah itu yang semakin tergila-gila kepada Shun. Setelah pulang dari sekolah, digambarkan bahwa Nam sedang didatangi oleh pamannya yang baru saja datang dari Amerika. Dan si paman membawa pesan dari sang ayah bahwa jika Nam bisa mendapatkan juara kelas, dia akan dibelikan tiket oleh sang ayah agar bisa berangkat ke Amerika dan bisa bertemu dengan dirinya di sana. Karena sudah sangat kangen dengan sang ayah yang sudah 5 tahun gak pernah pulang-pulang, Nam pun menjadi bersemangat dan berjanji bahwa dia akan belajar dengan giat agar bisa mendapat juara kelas nantinya. Scene selanjutnya digambarkan Nam sedang antri untuk membeli minuman di kedai sekolah. Namun antrian Nam diserobot oleh preman sekolah. Lalu di situ datang Shun yang kemudian menolong Nam dari gangguan para preman.
Dan Nam pun nampak begitu senang karena sama sekali tak menyangka sang pujaan hatinya itu datang untuk menolong dan membantu dirinya. Di malam harinya nampak Nam dan teman-temannya sedang membahas dan mendalami sebuah buku yang berisi tentang bagaimana cara memikat hati seseorang yang sedang kita cintai. Awalnya Nam nampak cuek dan tak peduli. Tapi ketika teman-temannya sudah pulang, Nam nampaknya juga tertarik dan ikut mempelajari isi buku tersebut. นี่วิธีที่สองแล้วก็มองเป็นคนที่เรารัก พยายามควบคุมจิตของเขาแล้วก็บอกให้เขาทำตามสิ่งที่เราต้องการเฮ้ยพี่เขาเห็นมาแล้วใครเห็นมาฮะ Besoknya di sekolah Nam dan teman-temannya mulai mempraktekkan isi buku tersebut. Teman-teman Nam pun senantiasa membantu Nam untuk mendekati dan mengambil hati Sun sesuai dengan yang diajarkan buku tersebut. Namun usaha itu selalu gagal. Di sela-sela usaha mereka itu pun juga selalu ada Fayi, yaitu gadis cantik di satu sekolah yang juga sedang berusaha PDKT sama Sun. Tapi Nam selalu punya teman-teman yang setia dan tak pernah lelah membantu Nam untuk bisa mendekati Sun. Kali ini mereka berusaha merubah penampilan Nam agar terlihat lebih cantik dan modis. Dari dilulur, di facial, hingga tubuh Nam dilumuri kunyit agar terlihat lebih eksotik katanya. Tapi kalau menurut saya sih jadi kayak SpongeBob gitu. Kuning boy. ชมรมละครกับครูอินไหมคะ ครับชมรมละครครับ มีละครให้เล่นหลายเรื่องสนใจไหมลูก สนใจไหมครับ คุณปัญญานิรันดร์คุณก็เคยผ่าน Di sekolah digambarkan akan segera diadakan ekskul nih. Dan ternyata yang paling diminati adalah ekskul tari di situ. Karena menurut mereka ekskul ini adalah kumpulan dari ciwi-ciwi cantik yang ada di sekolah. Dan Nam pun juga terlihat sedang antri untuk mengikuti ekskul tersebut. Di sela-sela antrian, nampak Sun sedang mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan cara memotret kegiatan itu. Dan di situ, Fayi caper kepada Sun dan meminta Sun untuk memotret dirinya. Melihat hal itu, Nam nampak kesal dong dan ikut nyempil-nyempil gitu agar bisa ikut terfoto. Di situ rupanya Sun memperhatikan Nam dan mengatakan bahwa penampilan dia saat ini terlihat lebih cantik. Lalu kemudian Sun pun pergi dari situ. Mendengar Sun memuji Nam, si Fayi pun gak suka dong. Hingga akhirnya terjadi keributan kecil di tempat itu. Mendengar ada keributan, mereka pun disuruh pergi dari tempat tersebut. Tapi bangkainya, si Fayi tetap disuruh stay loh di antrian itu. Wah, ini mah pilih kasih boy namanya. Padahal kan si Fayi biang keributannya. Walah. Kemudian di kantin sekolah, nampak Nam didatangi oleh pembimbing ekskul drama dan mengajak dia agar mau bergabung dengan klubnya saja. Disitulah ditunjuklah Nam menjadi putri salju di klub dramanya. Lalu didandanilah Nam menjadi putri salju oleh Pin. Pin adalah salah seorang siswi cantik juga di sekolah itu. Kok เหมือนเดิมอะ Nampak Nam begitu anggun, cantik dan mempesona saat itu. Snow White Select That Fun Di hari pementasan, nampak pagelaran tari menjadi favorit para pemirsa. Sedangkan di klub drama Nam banyak sekali bangku kosong, tak ada yang mau menonton. Karena memang klub drama memang kurang diminati di sekolah itu. Sedih banget. Apa? Yeah? Eat. Eat.
Meskipun tak ada yang mau menonton, seni drama ini pun tetap dimainkan sampai selesai. Tapi rupanya hati Nam begitu galau saat itu karena pentas dramanya tak disaksikan oleh Shun, sang pujaan hatinya. เย็นนี้ครูเลี้ยงหมูกระทะ Lalu di scene ini pandangan Nam terfokus pada sebuah apel yang ada bekas gigitan. Dan ada secari kertas yang bertuliskan, "Apel ini aman untukmu Putri Salju." ของพี่โชว์แน่ๆเลยอ่ะกาพูดนะยาอาจเป็นของคนอื่นก็ได้นะ Namun di sini Nam berpikir bahwa apel ini adalah bekas gigitan dari pria lawan bermainnya yang sedang tergila-gila kepadanya. Beberapa hari selanjutnya nampak ada siswa baru di sekolah itu. Dia adalah Top. Top ini rupanya adalah teman kecil Shun, dan dia tak kalah ganteng dengan Shun. Sementara itu, hari ke hari sepertinya penampilan Nam menjadi semakin cantik hingga menjadi pusat perhatian para cowok hidung garis-garis di sekolah itu. Dan rupanya, diam-diam Top juga ikut memperhatikan Nam. Dan dia mulai jatuh cinta kepada Nam saat itu. Dan di sekolah tersebut, Top pun segera menjadi idola baru. Banyak gadis-gadis yang minta foto bareng dengannya. Sampai-sampai terjadi baku hantam loh boy. Yang terlibat baku hantam itu rupanya adalah seorang pemimpin drum band di sekolah itu. Tapi karena sedang babak belur, ya nggak mungkin lah dia bisa ikutan lagi mimpin drum band di sekolah itu yang sebentar lagi akan pentas untuk menyambut perayaan olahraga di sekolah tersebut. Disitulah posisi pemimpin drum band harus segera dicari penggantinya, dan tak diduga Nam lah yang terpilih untuk memimpin drum band di sekolah itu, hanya karena dia sedang kelihatan melempar-lempar raket untuk mengambil kok yang nyangkut. Sesimpel itu ya. Oke lanjut. Tapi tunggu dulu, subscribe dulu dong boy. Subscribe dong biar makin semangat kita, ya gak sih? น้ำจ๋าครูอยากให้น้ำช่วยเป็นนัมเมเยอร์ให้กับงานกีฬาเขตให้กับโรงเรียนเราหน่อยแต่ว่าครูก็มองหาใครไม่เจอได้ที่มาช่วยนอกจากน้ำอ่ะ Hari-hari berikutnya nampak Nam lagi sibuk-sibuknya nih latihan untuk jadi seorang mayoret. Dan tentu saja Nam masih kaku karena memang tidak punya dasar sama sekali di bidang itu. Tapi teman-teman Nam tak pernah berhenti memberikan dukungan dan semangat kepada Nam. น้ำมาไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดสิ Nampaknya Shun juga sedang giat melakukan latihan sepak bola untuk pagelaran di sekolah itu. Shun memang jago bermain bola, tapi ketika dia akan melakukan sebuah tendangan penalti, Shun nampak ragu dan tegang. Dia memang punya trauma tersendiri dengan tendangan penalti, karena dulu ayah Shun gagal menjadi juara karena dia gagal dalam melakukan tendangan penalti. Nam yang menyaksikan itu juga ikut tegang, namun akhirnya Shun berhasil mengeksekusi tendangan penalti itu dengan baik. Semuanya senang, termasuk juga Nam yang dari situ menjadi semakin termotivasi untuk lebih giat berlatih agar segera bisa menjadi seorang mayoret di pagelaran olahraga di sekolahnya nanti. Singkat cerita, pagelaran itu pun segera diadakan. Nampak di situ Nam begitu cantik dan bisa memimpin drum bandnya dengan sangat sempurna. Dan hal itu juga disaksikan oleh Shun dan Top. Lagi-lagi di situ Top mengungkapkan kepada Shun akan kekaguman dirinya kepada Nam.
Berganti scene pada saat hari Valentine nih sekarang. Terlihat Nam banyak sekali mendapatkan hadiah dari para cowok di sekolahnya. Tapi rupanya dia tak terlihat begitu bahagia karena dia belum mendapatkan hadiah apapun dari sang pujaan hatinya, yaitu Sean. Sesaat kemudian Sean datang dengan membawa rangkaian bunga. Tapi yang lebih mengejutkannya, rupanya bunga yang dibawa Sean itu ternyata adalah bunga yang dipersembahkan Top untuk Nam. Karena Sean bilang Top merasa malu untuk memberikannya sendiri kepada Nam. Nam pun nampak kecewa akan hal itu karena yang dia harapkan ternyata tak sesuai dengan kenyataan. Kemudian ketika Nam memeriksa tas sekolahnya, Nam menemukan secari kertas yang bertuliskan ajakan untuk bertemu dengan dirinya di sekolah besok. Tapi Nam tak tahu surat itu dari siapa. Besoknya Nam pun datang ke tempat yang telah ditentukan sesuai isi surat yang dia terima. Awalnya Nam senang karena dia melihat Sean menuju tempat tersebut. Tapi akhirnya Nam pun kembali kecewa karena ternyata yang mengirim surat itu adalah Top, sahabat dari Sean. เป็นแฟนกับพี่มีคะ Di situ Top menembak Nam. Dia mengutarakan perasaannya kepada Nam saat itu. Namun karena kaget dan kecewa, Nam hanya terdiam 1000 bahasa dan tak tahu mesti ngomong apa. Namun diamnya Nam itu diartikan Top sebagai tanda dia telah diterima oleh Nam atas ungkapan perasaannya tersebut. Di sebuah liburan musim panas digambarkan sahabat Nam sedang berulang tahun. Namun Nam tak bisa ikut bergabung dengan mereka karena Nam sedang berlibur di tempat lain bersama Top dan Sean, beserta juga teman-teman barunya. Sebenarnya Nam ikut dalam liburan itu hanya agar bisa lebih dekat dengan Sean. Ketika Sean dan Nam asik berbincang-bincang di sebuah jembatan gantung, datanglah Top di antara mereka. Setelah itu kemudian mereka berniat untuk pergi dari situ, tapi ternyata kaki Nam keselio. Akhirnya Top menggendong Nam, padahal sebenarnya Nam menginginkan Sean yang menggendong dirinya. Akhirnya Nam hanya bisa melihat Sean yang berjalan di samping mereka. เชียร์ไม่อยู่นะคะ ไปกับพี่กับนิ่มลองโทรหาดูนะลูก Sepulang dari liburan, Nam langsung mendatangi rumah sahabatnya yang sedang berulang tahun. Karena dia tahu sahabatnya itu sangat menginginkan Nam hadir di tempat itu untuk merayakan ulang tahun bersamanya. Tapi ternyata sahabatnya sudah pergi dari situ untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya yang lain. ตอนที่พวกเราทำรายงานพร้อมหน้าพร้อมตากันนะเฮ้ยเชียร์ใจเย็นๆดิวันเกิดอ่ะปีหน้าก็ยังมี Di sekolah pun ternyata Nam saat ini lebih dekat dengan teman-teman barunya dan tak lagi nongkrong dengan sahabat-sahabat seperjuangannya dulu. Di situ nampaknya sahabat-sahabat Nam menjadi kecewa karena saat ini Nam tak mau lagi nongkrong dengan mereka seperti dulu lagi. Beberapa hari berikutnya, Nam terlihat sedang berada di sebuah pesta api unggun bersama teman-teman barunya. Dan Nam berada di situ lagi-lagi sebenarnya hanya untuk bisa dekat dengan Sean. Namun di tengah-tengah pesta api unggun itu, pipi Nam dicium oleh Top tepat di samping Sean. Nam pun kembali kecewa karena lagi-lagi usahanya untuk bisa dekat dengan Sean kembali menjadi hal yang sia-sia. Kemudian saat Nam diantar pulang oleh Top, akhirnya Nam pun mengungkapkan semua isi hatinya kepada Top selama ini. Bahwa sebenarnya dia sama sekali tak mencintai Top dan lebih menyukai pria lain yang sudah dia tunggu sejak lama.
Dia diam selama ini bukan berarti karena dia menyukai Top. Besoknya Top menceritakan semua kejadian itu kepada Shun dan meminta Shun untuk tidak menjalin hubungan apapun dengan Nam jika memang pria yang ditunggu Nam selama ini adalah Shun. Dengan alasan persahabatan, akhirnya Shun pun mengiyakan saja permintaan Top itu. Setelah kejadian itu, akhirnya Nam memutuskan untuk tidak lagi dekat dengan kelompok Top dan Shun. Dan sahabat-sahabatnya sendiri pun sudah terlanjur menjauhinya saat ini. Dan itu membuat Nam menjalani hari-harinya dengan berat di sekolah karena saat ini dia sudah benar-benar sendiri tanpa siapapun. Di scene lain nampak Shun begitu bahagia karena dia mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa setelah Shun lulus nanti sudah ada klub sepak bola resmi yang sedang menunggu dirinya untuk bergabung. Tibalah saat semester terakhir di sekolah mereka. Di situ nampak Nam kembali mendekati para sahabatnya yang dulu. Tapi sepertinya para sahabat Nam ini masih marah kepada dirinya. Namun ketika Nam menyanyikan sebuah lagu yang dulu sering mereka nyanyikan bersama-sama, akhirnya sahabat-sahabat Nam pun menjadi luluh dan kembali menerima Nam bersama mereka. Kini persahabatan mereka pun kembali seperti sedia kala setelah Nam dengan tulus meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Suatu hari ketika Nam di rumah, dia diberitahu oleh sahabat-sahabatnya bahwa saat ini dia menjadi juara kelas di sekolahnya. Tentu saja Nam sangat senang mendengar hal itu. Karena dengan menjadi juara kelas, dia akan bisa berangkat ke Amerika untuk bisa menemui ayahnya yang sudah lama tinggal di sana. Di situ juga dia disemangati oleh teman-temannya agar bisa mengungkapkan perasaan dan isi hatinya kepada Shun yang sudah dia pendam selama 3 tahun ini. Karena kemungkinan setelah dia ke Amerika, dia tidak akan lagi bisa bertemu dengan Shun. Hari kelulusan pun tiba. Nam pun diajak oleh para sahabatnya untuk menemui Shun di kolam renang yang sedang memotret di tempat itu. Disitulah Nam memberanikan diri mengungkapkan semua perasaannya yang sudah dia pendam selama beberapa tahun ini. Di sini dia mengatakan bahwa hanya Shun lah yang bisa membuat Nam bahagia meski hanya dengan menatap matanya saja sambil memberikan setangkai bunga kepada Shun. Tapi jawaban Shun sangatlah menyakitkan dan mengecewakan. Dia mengatakan bahwa saat ini dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu Pin, seorang gadis cantik yang dulu mendandani Nam saat drama Putri Salju. Lagi-lagi Nam merasakan kekecewaan untuk kesekian kalinya. Sampai-sampai saat dia mau meninggalkan tempat itu, dia tercebur ke kolam renang. Nam tidak fokus karena pikirannya sedang kacau dan campur aduk di saat itu. Di sisi lain digambarkan Shun sedang kedatangan seorang manajer tim sepak bola profesional di rumahnya dan akan segera membawa Shun dalam waktu dekat ini. Dan ketika di dalam kamar terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa sebenarnya Shun juga menaruh hati kepada Nam. Terbukti saat diperlihatkan Shun punya album foto tentang penampilan Nam dari hari ke hari. Shun jugalah yang menggigit apel di pentas drama Nam. Bunga yang diberikan Shun saat Valentine pun sebenarnya adalah bunga yang sengaja ditanam Shun saat dia kelas 1 dan berencana memberikan bunga itu kepada Nam saat dia lulus nanti. Namun karena Top sangat mengagumi Nam, akhirnya dia berpura-pura seolah-olah bunga itu pemberian dari Top. Sebenarnya Shun juga menahan kepedihan hatinya selama ini karena sahabatnya Top menaruh hati dan mencintai Nam.
Lalu sebelum pergi ke Bangkok untuk menjadi pemain sepak bola profesional, dia menaruh album foto karyanya itu di depan rumah Nam. Dengan harapan Nam juga tahu bahwa sebenarnya Son pun juga sangat mencintainya. 9 tahun pun berlalu. Son terlihat sedang menggendong seorang bayi. Saya pikir sih anak itu adalah anak Son, hasil pernikahannya dengan Pin. Tapi ternyata selama ini mereka hanya bersahabat saja tanpa adanya hubungan yang spesial. Anak itu memang anak Pin, tapi hasil pernikahannya dengan orang lain yang sudah tega meninggalkan anaknya dan juga Pin. Dijelaskan juga bahwa saat ini Nam sudah sukses menjadi seorang fashion designer di New York. Dan saat pulang ke Thailand untuk menemui ibunya sekaligus menyelesaikan sebuah pekerjaan, nampak Nam menjadi pengisi sebuah acara. Tak disangka-sangka ternyata panitia sudah menyusun sebuah rencana untuk bisa mempertemukan Nam dan Sean. Setelah menjadi pesepak bola profesional, Son pun kini menjadi seorang fotografer handal. Di saat pertemuan itu, Nam pun bertanya kepada Son apakah dia sudah menikah dengan Pin. Dan Son menjawab bahwa selama 9 tahun ini dia hanya menunggu kepulangan Nam dari Amerika untuk melamar dirinya. Nah, begitulah boy alur cerita dari film Crazy Little Thing Called Love atau First Love ini. Sungguh film yang amat sangat romantis kan? Jika kalian masih penasaran dengan kisah lengkapnya, nggak ada salahnya juga kalau kalian langsung nonton aja filmnya. Akhirnya saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Umam Surawi Jack Frost pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe lo ya. Tetap semangat, selalu bahagia, dan jangan berhenti berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coffee break, salam satu cangkir. See you. Coffee break. Sige sinde hanggang sabasabog Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapukay Wala kami pake, mahal ko na si Moma Sige sinde hanggang sabasabog Habang ang bitay tumutunog Para na